Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Tiur diundang jadi bicara Propak Tani hari ini. Yang saya hormati Bu Dasih, para narasumber ya Bu Dasih, Pak Isnugroho, Bu Tosia, juga teman-teman dari Kementerian Pertanian serta para petani porang, juga para mungkin industri yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kerja kerasnya ya, kita sudah berjuang sejak November dan sampai hari ini akhirnya sudah bisa disubmit dan kita tinggal menunggu proses dari GACC Cina. Share screen saya sudah masuk, Bu? Udah Pak Revi, silahkan. Mungkin agak berbeda sama Pak Isnugroho ini tadi, asik banget penjelasannya, super lengkap. Yang dari saya mungkin agak lebih sederhana. Jadi perkenalkan, nama saya Revi. Saya selaku Direktur dari PT Asia Prima Project. Berdasarkan dari beberapa kali pertemuan yang kita adakan dengan yang terakhir dengan Barantan Pusat, juga bersama dengan Tanaman Pangan, OKKPD, OKK, serta AKABI. Ini adalah 9 list perusahaan orang di Indonesia yang sudah didaftarkan oleh Barantan ke GACC untuk diinspeksi. Mungkin Bu Tior nanti boleh bantu saya untuk dibenarkan apakah benar 9 perusahaan ini. Cuma setahu saya waktu kemarin di meeting Barantan ada 9 perusahaan ini tahap 1 yang didaftarkan dulu pada saat tanggal 17 Maret 2022. Untuk para petani juga bukan sudah selesai ya, tapi ini didaftarkan ke GACC untuk dilakukan proses inspeksi berikutnya. Jadi kami harap dari industri yang ada di sini juga, mari kita sama-sama berjuang apabila pada saat diinspeksi supaya semuanya bisa baik dan kita bisa lolos semua sehingga orang Indonesia bisa kita mulai lagi segera. Mengenai ini saya menjelaskan secara singkat saja. Sebenarnya untuk bisa ekspor lagi itu butuh apa saja sih gitu. Jadi proses nomor 1 itu adalah registrasi kebun. Registrasi kebun itu petani harus mengisi buku kerja petani. Lalu petani menyerahkan kelengkapan ke Dinas Pertanian Kabupaten setempat. Lalu Dinas Pertanian akan melakukan penilaian checklist dan kunjungan ke lokasi. Apabila Dinas Pertanian Kabupaten sudah oke, hasilnya itu akan dikirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi untuk dikeluarkan sertifikat registrasi kebun. Kira-kira secara summary-nya begini ya untuk registrasi kebun. Nah, namun ada hal yang harus saya tekankan di sini pada hari ini, itu adalah registrasi kebun itu kan ada satu poin yang menuliskan packing house-nya siapa di dalam buku kerja petani itu pada saat melakukan proses registrasi kebun. Nah, ini wajib melakukan koordinasi dengan packing house terkait. Contoh kalau di case ini adalah kami PT Asia Prima Project harus koordinasi dengan APK bahwa memang yang akan diregisterkan adalah PH-nya adalah APK gitu. Karena salah satu syarat untuk bisa masuk ke pabrik kami, karena kita mau ikut sesuai protokol ya Bu, yang kita sudah lakukan sejak November sampai hari ini, kita tidak mau ada salah di dalam proses ke depannya. Yang bisa masuk ke dalam pabrik adalah yang sudah ada registrasi kebunnya. Pada kesempatan hari ini juga saya ingin menginformasikan ke teman-teman. Jadi untuk bisa registrasi kebun yang untuk disambungkan ke APK, tim pembelian kami itu ada 3 orang. Yang pertama Pak Andri, ini ada nomor teleponnya, Pak Made dan Pak Endro. Nomor teleponnya saya cantumkan di slide presentasi ini.
Lalu untuk admin registrasi kebun akan dibantu oleh namanya Bu Lydia dan Bu Putri. Jadi saya titip untuk Dinas Pertanian di kabupaten ataupun di provinsi. Ini adalah tim resmi yang nanti kami akan memberikan selebaran resmi, Bu. Tapi pada kesempatan hari ini izinkan saya menginformasikan awal bahwa 5 ini adalah tim resmi yang akan membantu PT Asia Prima Konjek untuk melakukan proses registrasi. Jadi 3 dari tim pembelian, Pak Andri, Pak Made, Pak Hendro, admin registrasi kebunnya Bu Lydia dan Bu Putri. Seperti itu. Nah, setelah registrasi kebun, para industri kan kalau tidak salah pada saat Barantan kemarin kita rapat dengan Barantan dan TP di Indonesia itu ada lebih dari 20 perusahaan ya. Nah, untuk bisa meregistrasikan packing house-nya, pertama adalah membuat permohonan untuk registrasi packing house. Nah, yang kedua, yang paling penting adalah mempunyai daftar petani yang sudah teregistrasi, yang mempunyai registrasi kebun. Karena apabila PH melakukan permohonan registrasi tetapi tidak mempunyai registrasi kebun, maka juga tidak bisa. Lalu yang ketiga adalah menjalankan GMP dan keamanan pangan yang baik. Bapak Ibu sekalian, kita di-ban dari tahun 2020 sampai 2022 ini saya harap bisa menjadi pembelajaran ke kami semua untuk kedepannya bisa lebih baik. Kita harus sama-sama menjaga, kita harus tahu bahwa porang ini kan tujuan akhirnya juga adalah makanan. Jadi kalau kita bisa menjalankan GMP dan keamanan pangan yang baik, bisnis ini akan lebih langgeng dan lancar di kemudian hari. Harapan kita orang Indonesia bisa berjaya lagi dan semakin besar daripada sebelum adanya ban ini. Lalu setelah diinspeksi dan lolos oleh OKKPD, sertifikasi yang diberikan diupload secara online ke IIKT untuk diinspeksi oleh Barantan. Nah, apabila sudah mendapatkan hasil atau verifikasi dari Barantan yang mana sudah sesuai dan lolos, maka perusahaan tersebut bisa masuk di dalam tahap 2 yang akan yang akan disubmit oleh Barantan kepada GACC untuk inspeksi selanjutnya. Oke, kira-kira sekian aja Bu dari APK. Jadi mungkin ada poin di dalam presentasi saya ini adalah untuk bisa masuk ke pabrik harus ada registrasi kebun, di mana registrasi kebun kan juga salah satu menjadi syarat untuk kita bisa mendapatkan PH. Tapi registrasi kebun harus ada perjanjian antara petani terhadap perusahaan juga, sehingga tidak semuanya dimasukkan. Karena Bu Dasi tadi sempat memaparkan data yang saya lihat di presentasinya, Jatim ini kan ada 36.000. Kita mau kan petani selalu semua hasilnya bisa terserap dan bisa terbagi dengan baik. Kita di sini kan juga ada 20 perusahaan yang kira-kira saat ini. Yaitu coba para petani yang sudah menjadi para petani masing-masing dari perusahaan, kita bisa saling bekerja sama, semuanya bisa terbagi, kita bisa sukseskan sama-sama, harga bisa baik semua. Kira-kira begitu. Terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan ke Bu Tiur ya. Terima kasih Pak Revi. Sekaligus tadi menginformasikan bahwa emang betul Pak yang diajukan ke GACC ada 9 untuk tahap pertama.